bagaimana tahapannya? Misalnya tadi kita membuat inovasi tentang delivery service. Siapa sih yang berhak mengantar yang mendapat pelayanan delivery service? Kita akan buat kategori misalnya pelayanan yang terlambat, dia manula, disabilitas, atau yang rumahnya jauh radius berapa kilometer dari kantor. Nah, itu yang berhak mendapat layanan delivery service. Itu harus tertuang dalam suatu SOP sehingga menjadi acuan. Jadi SOP ini memastikan pelaksanaan inovasi ini tidak diskriminatif atau semua bisa dilaksanakan. Lanjut, Mbak. Ini Samarinda, nah ini layanan yang diapresiasi itu layanan pintar tatap muka ya, tanpa tatap muka. Nah ini yang kemarin dijadikan salah satu, menurut saya jadi salah satu keberhasilan Samarinda meraih WBK karena ada inovasi ini. Lanjut, Mbak. Mungkin bisa dibanding detailnya seperti apa. Nah ini dia bisa melakukan kemarin sosialisasi itu seperti apa sih keuntungannya. Di sini dengan menjelaskan bahwa ini dengan adanya ini pendaftaran layanan pertanahan kapan dan di mana saja, tidak perlu kantor pertanahan, cukup di rumah saja. Nah ini yang menjadi apresiasi, dia ada keuntungannya seperti itu. Nah mungkin kalau bisa diadaptasi dulu bisa dilakukan di Kota Samarinda atau bisa membuat inovasi di sini layanan tatap muka ini setelah masyarakat hanya datang 2 kali, yaitu membawa berkas fisik dan mengambil hasil fisik. Nah kelebihannya kemarin Samarinda itu bisa menampilkan data sudah ada inovasi ini, ternyata loket berkurang drastis yang datang ke loket. Nah ini salah satu yang diapresiasi sehingga menjadi salah satu kemarin bisa keberhasilan meraih WBK-nya ini. Lanjut, Mbak. Ini contohnya dia kemarin mensimulasikan tatap muka seperti apa, bagaimana alurnya inovasi tanpa tatap muka ini. Lanjut, Mbak. Sehingga memastikan bahwa masyarakat hanya 2 kali datang. Nah ini, dan kalau bisa memang arahnya ke layanan digital. Layanan digital itu berarti masyarakat benar-benar tidak perlu datang ke kantor pertanahan. Dan salah satu kemarin kawasan Kota Batu gagal meraih BBM karena belum ada layanan digital ini. Makanya penting sekali kalau memang digitalisasi data kita sudah baik, bisa melaksanakan layanan digital, ini bisa menjadi salah satu keunggulan kita dalam melaksanakan pembangunan integritas. Lanjut. Ini kemarin salah satu menjadi andalannya Samarinda, yaitu layanan tanpa tatap muka yang bisa mengantarkan Samarinda menjadi meraih WBK. Lanjut. Ini tadi layanan sama seperti saya sampaikan, layanan SMS Gateway kalau di sini namanya, yang tadi saya sampaikan layanan SMS notifikasi di Samarinda sudah ada. Yang disampaikan di Samarinda ini adalah jadwal kegiatan pengukuran pemeriksaan, informasi penyelesaian berkas dan informasi kekurangan berkas. Nah ini sudah ada layanannya. Dan kira-kira apakah di Balikpapan sudah ada atau tidak? Lanjut, Mbak. Di Samarinda ada juga ini kendali berkas, monitoring kendali berkas melalui link. Di sini menjadi penting dan salah satu apresiasi juga, sehingga mengisyaratkan bahwa kepala kantor Kota Samarinda sudah bisa mengetahui tunggakan layanannya ada di mana aja. Proses-prosesnya seperti apa ini sebenarnya hanya sederhana, kendali berkas sederhana, tapi karena kemarin penyampaiannya lebih baik, sehingga dinilai bagus oleh Menpan. Menpan memang sangat konsen sekali terhadap tunggakan. Nah kemarin ini menjadi salah satu strategi dari kantor Kota Samarinda dalam hal untuk mengurangi tunggakan, membuat monitoring kendali berkas melalui link. Ini cuma dinilai sederhana sebetulnya, tapi ini menjadi salah satu yang diapresiasi juga kemarin oleh dari Kemenpan RB. Lanjut. Ini adalah percepatan penyataan jangka waktu layanan. Nah, ini mungkin juga di Balikpapan sudah ada. Kira-kira mana yang layanannya lebih cepat dari SOP yang telah ditetapkan di 1/2010. Lanjut. Ini sama yang tadi penyelenggaraan SOP yang tadi 1 hari, ini yang di Samarinda yang bisa dibuat layanannya 3 hari. Lanjut, Mbak. Ini layanan elektronik ini yang sudah dilaksanakan. Ini kemarin memang harapannya sepertinya dengan hasil ekspor sekarang ini diharapkan
kapan kita bisa melakukan layanan elektronik semua. Kayak Gresik itu kemarin sudah melakukan 11 layanan elektronik di Gresik, itu mendapat apresiasi. Tapi sayang, saya juga kurang tahu persis, belum ada sehingga kenapa Gresik tahun ini tidak berhasil BBM, karena memang dari penilaian internal kemarin kita sangat yakin dengan inovasi-inovasi yang ada di Gresik, apa saja itu bisa untuk main BBM. Mungkin nanti kalau tadi banding bisa ke Surabaya 1 dan ke Gresik. Kalau ingin melihat implementasi C3 seperti apa yang lebih baik, atau kalau yang pengen dekat ya ke Kota Samarinda untuk melakukan tadi banding inovasi-inovasinya apa aja. Lanjut. Nah ini kemarin yang saya sampaikan tadi, Samarinda itu bisa menyajikan data rekapitulasi layanan. Di sini disampaikan data bahwa dengan adanya layanan elektronik, realisasi layanannya tidak selalu melakukan penurunan. Nah, saya harapkan dari sekarang mungkin Bapak Ibu sudah bisa mempunyai data-data seperti ini. Data berapa sih jumlah layanan per tahunnya, berapa sih jumlah PNBP kita, berapa jumlah BPHTB-nya, berapa jumlah pemohon langsung, berapa jumlah yang pakai kuasa, berapa jumlah karena yang sudah sertifikat. Nah, kemarin Samarinda kuat di data-data seperti ini. Dia bisa menyajikan data sebelum dan sesudah ZI, sehingga terlihat perbedaannya. Memang mungkin di sini bisa diuntungkan juga dengan adanya pandemi sehingga beralih ke layanan elektronik. Nah ini kalau dengan ada data-data ini kita tampilkan dan kita sajikan, ini bisa merubah mindset dari evaluator bahwa ternyata inovasinya berjalan lancar, ternyata inovasinya jadi dengan ada begitu dengan bukti-bukti tadi. Misalnya dengan pengaduan, kita sudah mulai rekap tuh pengaduan dari awal tahun. Berapa sih jumlah pengaduan yang masuk, seluruh pengaduan tidak hanya di SKP. Tahun bulan kedua bagaimana peningkatan pengaduan, ada penurunan kah, ada apa, data-data seperti ini yang mulai Bapak Ibu susun di masing-masing Pokja, data apa aja yang bisa kita dikumpulkan atau di masing-masing seksi. Data-data seperti ini yang ada outcome-nya ke masyarakat, ada impact-nya ke masyarakat, perlu disusun dengan baik data-datanya sehingga saat nanti dibutuhkan data itu tersedia. Lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang, Samarinda walaupun tidak ditolak, dia sudah bisa menunjukkan ini loh sebelum adanya inovasi kami semua loket penuh gitu. Tapi dengan adanya inovasi loket kita menjadi lebih kosong, tapi tidak mengurangi jumlah layanan yang masuk. Nah, ini menjadi poin. Berarti ada peralihan antara masyarakat yang datang mengurus manual dengan sekarang melalui elektronik. Ada pengurangan dengan ada sistem terlihat tatap muka, dengan adanya layanan digital sehingga mengurangi pengunjung yang datang ke loket layanan. Nah ini yang perlu dibuat after before-nya. Mungkin nanti di awal tahun Bapak mungkin bisa melakukan cek berapa sih jumlah pengguna layanan yang ke loket. Nanti diukur lagi di bulan Februari berapa yang loket, berapa yang lewat elektronik, dan seperti itu. Apakah ada pengurangan, nanti akan dibandingkan data ini dengan jumlah layanan yang masuk. Memang apakah turun karena pandemi atau karena beralih? Nah ini kemarin di Samarinda mampu menjelaskan bahwa walaupun dengan loket kosong tapi bukan berarti layanannya menurun, karena ini beralih ke layanan digital sebagian dan sebagian ke layanan tatap muka sehingga mengurangi intensitas pengguna layanan bertemu dengan petugas loket. Lanjut. Ini di Samarinda ada pojok elektronik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada inovasi-inovasi yang saya rangkum di evaluasi. Memang di Samarinda ada semua. Ada pojok elektronik yang untuk mengedukasi masyarakat agar terbiasa menggunakan layanan elektronik yang tersedia di kantor pertanahan. Kemarin argumentasinya praktakan tingkat melek teknologi di Samarinda itu masih belum terlalu baik. Nah, salah satu cara mengedukasinya masyarakat adalah dengan membuat pojok elektronik ini. Di pojok elektronik ini masyarakat akan diedukasi, akan diajarkan, ada petugasnya bagaimana sih cara mengurus layanan digitalnya, bagaimana cara memakai aplikasi layanan tatap muka, sehingga tadinya yang datang manual tadi masih datang ke loket, lambat laun bisa kita edukasi, ada usaha dari kantor pertanahan untuk mereka beralih ke layanan elektronik yang ada. Nah ini yang menjadi salah satu apresiasi juga, makanya dengan keunggulan inovasi tadi bisa meraih Samarinda Melayu Merdeka tanpa didatangi langsung. Ini menurut saya suatu prestasi yang bagus juga, karena mampu meyakinkan lewat paparan tanpa didatangi di evaluasi. Karena ada beberapa kantor yang paparannya baik sekali, tapi gugur, tidak bisa di evaluasi karena tidak mampu meyakinkan saat paparan.
Belda. Next, datanya nggak ada. Di sini ditampilkan data bahwa, nggak saya masukkan bahwa datanya ada peningkatan BPHTB setelah adanya elektronik, setelah adanya terintegrasi. Itu data yang perlu ditampilkan juga. Ini validasi data pertanahan bahwa ini dalam rangka mendukung layanan elektronik. Saya rasa Balikpapan juga sudah melakukan, sudah ada validasi data pertanahan dan digitalisasi dokumen pertanahan. Dan di sini ada datanya yang paling penting, berapa sih data yang sudah ada, berapa persen, dan targetnya 100% itu kapan. Ini yang kemarin ditanya saat evaluasi. Kemarin memang diakui Samarinda ini kuat di data-data, sehingga Menpan itu nggak terlalu banyak mendalami tentang inovasi-inovasi mereka karena sudah lihat data yang disampaikan. Lanjut. Kalau ini layanan Lokestar ya, sebenarnya ini layanan chatbot itu, nah ini juga kemarin juga oleh Menpan. Sebenarnya semuanya udah hampir ada ya, tapi memang pengemasannya dia perlu dilihat. Ini namanya bagus kemarin, Lokestar kemarin. Oke, lanjut. Kalau ini di Aceh Timur, contoh-contohnya, lanjut Belda, ini bisa terbuka nggak ya? Terus Belda sampai terakhir bisa nggak? Kalau nggak Belda nggak usah ditampilkan yang full Belda, biar bisa terbuka semua. Di skip aja yang tampilnya nggak full. Coba bisa nggak di share screen, tapi nggak usah full screen itu yang tetap ada kotak-kotak di sini kan. Nah ini tadi sampai mana ya Belda? Masih di atas. Nah ini yang pertama, ini adalah berbagai tadi kalau Samarinda mungkin didukung sarana prasarana yang baik. Nah ini salah satu contoh. Aceh Timur mungkin yang tidak didukung sarana prasarana yang baik, tapi dia banyak menerapkan inovasi-inovasi. Di sini dia ada layanan kesehatan gratis untuk pemohon yang bekerjasama dengan dinas terkait. Ada call center layanan pertanahan. Ini kemarin diapresiasi juga bahwa ada call center terkait layanan. Terus ada juga duta layanan. Terus ada halo kepala kantor. Dan harus dipastikan kalau kita memasang halo kepala kantor benar-benar nomornya aktif. Jangan sampai kita pasang nomornya nggak aktif. Itu kemarin dites soalnya di beberapa kantor yang men-set bahwa dia punya inovasi halo kepala kantor. Dites aktif nggak nomornya. Nah ini yang perlu dilihat perhatian juga. Dan juga itu ada salah satu pelatihan SDM dari Bank BRI dalam mewujudkan service excellence kepada petugas layanan. Lanjut. Nah ini terus juga ini beberapa inovasi dilakukan. Ini dalam rangka mempublikasikan informasi layanan.